Puji Tuhan. Sampai tugas kita selesai di dunia ini. Ya, selama masih hidup, berarti tugas belum selesai. Selama masih diberi nafas, diberi kesehatan, diberi kemampuan, kita harus terus kerja buat Tuhan. Ya, Tuhan memberi kita hidup bukan supaya hidup kita sia-sia. Tuhan memberi kita hidup supaya hidup kita boleh memuliakan namanya. Supaya hidup kita boleh berguna, dipakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Allah. Dan bukan hidup untuk diri sendiri. Bukan hidup untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Tapi hidup bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah memberikan yang terbaik, memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita supaya hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Ya, hidup bernilai adalah hidup bagi Allah, bukan hidup bagi diri sendiri atau kemuliaan diri sendiri. Oke, sebagaimana biasa saya menyapa teman-teman. Kita sampai kepada acara Q&A dari Radio RMC Surabaya dengan topik kebebasan dan tanggung jawab manusia. Hari Kamis tanggal 7 Juli 1930. Dan sekarang episode atau sesi yang ke-6. Ya, sesi ke-6. Kebebasan dan tanggung jawab manusia. Kesimpulan yang sudah kita sepakati bersama dalam diskusi-diskusi yang lalu adalah manusia memang dicipta bukan dengan memiliki kebebasan semau gue. Tidak. Ya, alam semesta ini pun tidak diciptakan dengan kebebasan semau gue. Semua dalam alam semesta ini dalam kontrol Allah atau kendali Allah. Atau istilah lain, dalam topangan Allah. Seluruh ciptaan dalam topangan Allah. Bagaimana itu bisa disebut dengan kebebasan? Tapi Alkitab memang memberitakan suatu makna kebebasan yang berbeda dengan kebebasan yang dimengerti oleh kebanyakan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, sekali lagi kebebasan yang dipahami oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah kebebasan saya boleh pilih semau gue, seenak gue mau jalan kiri terserah gue mau ke kanan terserah gue mau maju juga terserah, mau mundur juga terserah. Nah, itu seringkali kebebasan yang dipahami kebanyakan orang. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kebebasan seperti itu. Tidak ada Alkitab mengajarkan kebebasan semau gue, itu tidak ada. Ya. Atau manusia bebas mau menurut di dalam rencana Tuhan atau memberontak dari rencana Tuhan, ya. Melawan rencana Tuhan, silakan, manusia punya kebebasan. Tidak juga. Manusia justru diajar oleh Allah untuk taat
bukan untuk bebas. Bukan semau kui, tapi kamu sebagai ciptaan Tuhan, kamu wajib hidup taat pada perintah Tuhan. Kalau kamu memberontak, maka kamu akan menerima resiko atau akibat daripada pemberontakanmu, dan itu bukan karena kamu punya hak untuk kebebasan. Bukan. Kamu sebelum jatuh dalam dosa, kamu itu apa? Sebelum kita jatuh dalam dosa, kita apa? Kita ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah, dan ciptaan Allah dicipta untuk tunduk kepada pencipta. Bukan untuk semau gue. Ya. Lalu setelah jatuh dalam dosa, kita siapa? Ya kita tetap ciptaan, tapi ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Kita sebelum menjadi hamba dosa, kita bukan merdeka semau-mau gue, tidak. Kita adalah ciptaan Allah. Ya, kita adalah ciptaan Allah yang dicipta untuk tunduk kepada Sang Pencipta, bukan untuk bebas semau gue. Tidak ada itu rumus bebas semau gue itu. Kalau kamu mau bebas sama gue, ya itu akibatnya kamu jadi hamba dosa. Langsung itu sudah. Tidak ada kebebasan sama gue itu di dalam ajaran firman Tuhan. Ya. Oke, kita akan berdoa, kita bersyukur karena anugerahnya yang tak berkesudahan bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Tuhanlah pencipta kami. Dan kami dibukakan hati kami dibukakan untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan menciptakan kami dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam seluruh penciptaan ini. Kami bersyukur untuk mata rohani kami boleh dibukakan rahasia firman Tuhan, karena tanpa Roh Kudus mencelikan mata rohani kami tidak mungkin mengerti kebenaran yang sejati. Kami mau serahkan seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung. Tuhan memberkati, baik yang di Zoom, di YouTube, maupun di aplikasi Radio RMC Surabaya. Tuhan berikan hikmat bijaksana surgawi kepada kami orang-orang yang tidak layak ini untuk boleh memahami kebenaran demi kebenaran. Terima kasih, kami serahkan juga seluruh media yang dipakai menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, oke. Saya sambut semua teman-teman yang sudah bergabung, Pak Aryo, Bu Nita, Bu Indriani, Pak Johan, Pak Roni Sianturi, Bu Vivi Dani, Pak Ari Mandagi, Bu Cinme, Pak Yohanes, Pak Surya Dinata, Pak Sugianto, Pak Theodor, Bu Liliana, Bu Lani Toha, Pak Hendarto, Bu Kwili, Pak Yohanes, Bu Deviana, Pak Sony,
juga rekan yang di YouTube, ya, saya sapa teman-teman yang di YouTube yang sudah masuk, sudah menyapa Ibu Indayati, Pak Sinsyo, Bu Ratna Wijaya. Nah, ini Ibu Ratna Wijaya, sudah lama nggak dengar sapaannya nih. Kemudian Pak Budi Herminto, Bu Erni, ya, Pak Surya, dan yang lain. Selamat, salam jumpa buat semuanya. Selamat menyimak. Oke, kembali kepada topik kita. Jadi, adakah memang kebebasan yang benar-benar bebas? Tidak pernah ada, ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Karena ada yang mengatakan bahwa yang punya kebebasan yang benar-benar bebas tanpa batas, tanpa kriteria apapun itu hanya Allah. Tapi itu tidak benar juga itu definisi. Allah punya kebebasan yang tanpa batas, tanpa kriteria apapun, dan Allah mau berbuat apapun, tidak ada yang bisa melarang. Itu hanya separuh kebenaran dan bukan kebenaran yang benar-benar benar. Kalau Allah disebut punya kebebasan sebebas-bebasnya, sakarepe dhewe, saenaknya sendiri, ya, dan tanpa batasan apapun. Tidak benar itu. Definisi itu tidak benar. Kalau Allah memiliki kebebasan sejati, yes. Tapi arti kebebasan sejati itu apa? Bukan kebebasan semau gue yang tanpa batas, sakarepe dhewe, seenaknya sendiri, tanpa kriteria apapun, tidak. Ya, kebebasan semacam itu sebetulnya kita sudah mendefinisikan, yaitu apa? Itu namanya bukan kebebasan, itu namanya kekacauan. Ya, kekacauan. Ya, ini saya mulai kasih PowerPoint-nya. Oke, saya share PowerPoint. Nah, ini. Ya, saya tulis di sini bahwa kebebasan Allah pun, ya, kebebasan Allah pun bukan kebebasan liar yang tanpa batasan apapun. Biarpun memang Allah benar-benar punya kebebasan yang paling sejati. Contoh kebebasan sejati adalah Allah tidak harus tunduk kepada siapapun. Benar? Allah tidak harus tunduk kepada siapapun. Yes, benar. Tidak ada kuasa lain di mana Allah harus tunduk pada kuasa itu. Nah, itu tidak ada. Tidak ada kuasa lain di mana Allah harus tunduk pada kuasa tersebut. Tidak ada kan? Karena Allah yang maha kuasa. Nah, dalam hal ini pun itu sudah menunjukkan apa? Manusia berarti tidak punya kebebasan seperti Allah. Kebebasan Allah. Karena Allah itu tidak ada yang dia tunduki. Tidak ada. Allah mau tunduk kepada siapa? Nggak ada. Kalau manusia harus tunduk. Itu aja sudah lain kan? Kebebasan Allah dan kebebasan manusia. Allah tidak ada yang dia tunduk. Ya, tapi manusia harus tunduk kepada
pencipta. Harus. Kalau nggak tunduk, ya itu risikonya kamu terima hukuman. Ya, ini suatu logik kan, suatu hal yang sangat biblical logik dan logik yang sehat. Saya kira orang yang juga tidak mengenal Alkitab pun kalau dia percaya kepada Allah pencipta, dia harus tunduk kepada Sang Pencipta. Itu disepakati semua. Kecuali orang itu menganggap pencipta itu cuma dongeng atau pencipta itu cuma patung, pencipta itu tidak punya kemahakuasaan dan sebagainya. Jadi dia anggap enggak perlu tunduk sama pencipta, buat apa? Kita lebih tinggi dari pencipta. Itu sudah error. Otaknya error itu. Teologi error. Ya, oke ya. Nah, tapi sekarang kita mau bahas kan kebebasan Allahnya kan. Kebebasan Allah yang tidak perlu tunduk kepada kuasa manapun karena Dia yang memang paling berkuasa atas segala sesuatu. Apakah itu berarti Allah boleh semau gue seenaknya tanpa kriteria apapun bebas melakukan sembarangan? Nah, itu ada kata bebas boleh melakukan sembarangan. Nah, itu jelas tidak. Bagaimana Allah itu sembarangan? Sembarangan itu justru tidak merupakan kebebasan. Sembarangan. Seenak gue itu kelihatannya bebas seenak gue, tapi itu sebetulnya bukan kebebasan yang benar. Seenak gue. Seenak gue itu sudah suatu pelanggaran terhadap yang namanya ketertiban. Kalau seenak gue. Berarti seenak gue itu kan kamu tidak mempedulikan hukum-hukum yang lain. Seenak gue tidak peduli dengan segala hukum. Berarti seenak gue yang kamu tidak peduli dengan segala hukum, itu sama dengan pemberontakan terhadap hukum. Oke? Seenak gue itu identik dengan pemberontakan terhadap hukum karena tidak mau peduli. Seenak gue. Hukumnya apapun, tidak peduli. Gua mau apa yang gua mau. Hukumnya ini nggak boleh apa, tidak peduli dengan segala hukum. Oh, nanti kamu dihakimi masyarakat, tidak peduli dengan masyarakat. Kamu akan dihakimi oleh orang-orang di gereja, tidak peduli dengan orang gereja. Kamu akan dihakimi oleh Allah, tidak peduli dengan Allah. Jadi orang seenak gue itu orang pelanggar hukum. Anda melakukan misalnya menyetir di jalanan yang lalu lintas yang umum ya. Lalu Anda mau nyetir seenak gue mau belok kiri, belok kanan seenak gue. Ya toh, mau nobrok pun seenak gue. Ya itu pelanggaran. Nah, jadi apakah Allah punya kebebasan liar yang tanpa batasan apapun? Itu namanya berarti Allah itu melanggar. Biarpun dia tidak harus tunduk kepada suatu kuasa lain di atas kuasa dia. Tapi Allah kalau punya kebebasan liar, berarti Allah itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang ada. Karena Allah sendiri pun yang diperkenalkan Alkitab adalah Allah yang memberikan hukum-hukumnya. Nah, sekarang Allah yang memberikan hukum-hukumnya, dia mau bebas, tidak peduli dengan segala hukumnya. Jadi Allah yang menciptakan hukum atau Allah yang memberikan hukum, Allah yang melanggar hukumnya sendiri, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau Allah itu
tidak peduli dengan segala hukum. Dia mau karepe dhewe, dia mengabaikan segala hukum-hukum yang dia ciptakan sendiri. Berarti dia menentang dirinya sendiri. Karena hukum-hukum yang dinyatakan oleh Allah, saya pernah mengungkapkan kebenaran ini ya, bahwa hukum-hukum yang dinyatakan oleh Allah itu adalah ekspresi dari Allah sendiri akan keberadaannya. Itu diekspresikan melalui hukum-hukum yang dinyatakan. Misalnya, hendaklah kamu hidup kudus. Kenapa hendaklah kamu hidup kudus? Karena Allah itu kudus adanya. Maka hukum hidup kudus itu adalah ekspresi dari keberadaan Allah yang adalah kudus. Nah, saya harap saudara paham. Jadi apakah Allah mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri? Nah, itu tidak mungkin. Karena Alkitab menegaskan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang konsisten dengan dirinya sendiri. Konsisten dengan dirinya sendiri. Bukan Allah yang amburadul, kacau balau, saling berkontradiksi dengan dirinya sendiri, tidak ada kekonsistenan. Yang ada adalah kekacauan. Berarti Allah kita tidak bebas kalau berada di dalam suatu kekacauan. Kekacauan adalah bukan kebebasan. Kekacauan itu adalah di bawah suatu kondisi kekacauan. Ya, dia tidak mampu untuk hidup di bebas dari kekacauan itu. Dia menjadi hamba kekacauan. Orang yang menjadi hamba kekacauan ya berarti identik dengan tidak bebas, identik dengan diperhamba. Kalau orang hidup dalam kekacauan, ya kan? Masa orang hidup dalam kekacauan itu bebas? Enggak. Malah kacau, hancur hidupnya. Ya, amburadul hidupnya. Nah, itulah. Jadi apakah Allah punya kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun, tanpa ada aturan apapun, dan dia bisa liar semaunya sendiri? Tidak. Oke, saya harap ini jelas. Berikut. Ini contoh aja ya. Misalkan ada pertanyaan, apakah Allah bisa berbuat segala sesuatu yang dia kehendaki? Jawabannya pasti bisa. Apakah Allah bisa melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki? Jawabannya yes. Nah, berikut. Namun kalau pertanyaan dilanjutkan, apakah Allah bisa berbuat segala sesuatu tanpa batas? Nah, tanpa batas ini apa misalnya? Misalkan dapatkah Allah berbuat dosa? Nah, itu yang sudah tidak mungkin kan? Oke. Jadi ini menunjukkan suatu paham kita berpikir secara konsisten, secara bertanggung jawab, ya, pikiran yang benar-benar tidak berkontradiksi, yang harmonis, ya, yang biblical logic, ya, logik yang sehat, sehingga ya kita bisa memastikan benar bahwa Allah kita bukan Allah yang semau gue. Saya kasih contoh lain ya. Ada kasusnya begini. Ini contoh di Alkitab, ini kasusnya ini, ya. Contoh di Alkitab tuh kasusnya ini. Tuh
Tuhan Yesus dipertemukan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Kemudian orang-orang membawa perempuan ini dan bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kalau menurut hukum Musa, orang ini harus dilempari batu. Nah, lalu Tuhan Yesus bagaimana sikapnya terhadap perempuan ini? Lalu akhirnya Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini dengan melempar dia dengan batu. Langsung itu ditafsirkan oleh beberapa penafsir ya, yang saya pernah dengar sendiri dan pernah baca juga beberapa tulisan-tulisan bahwa Tuhan Yesus melanggar hukum Musa pada waktu itu. Karena memang hukum Musa itu yang memang membuat peraturan bahwa kalau ada orang kedapatan berzina, ya, apalagi berzina dengan orang kafir, dia harus dilempari batu sampai mati. Nah, lalu Tuhan Yesus tidak melakukan itu kan? Tuhan Yesus tidak melempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Cuma Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan lempar pertama kali. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya kan, barang siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan lempar pertama kali. Nah, lalu akhirnya semua orang kan tidak mau melempar kan, karena semua orang menyadari dirinya berdosa. Berarti yang paling berhak melempar perempuan ini dengan batu itu siapa? Jawabannya cuma satu, Yesus. Kenapa Yesus yang paling berhak melempar perempuan ini dengan batu? Ya karena Yesus yang di situ yang tidak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa hanyalah Yesus. Kalau Yesus mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan lempar pertama kali. Tidak ada yang lempar kan? Tapi setelah semua pergi, Tuhan Yesus pun tidak melempar. Padahal Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus adalah pelanggar hukum Musa. Nah, apakah ini benar? Lalu ada yang bilang, iya, Tuhan Yesus memang berhak untuk melanggar hukum Musa karena Tuhan Yesus itu yang pembuat hukum. Dia pun yang berhak untuk mengabaikan hukumnya. Wah, ini bahaya. Ini tafsiran bahaya. Tuhan Yesus yang buat hukum, Tuhan Yesus pun yang berhak melanggar hukumnya atau menghapus hukumnya. Apa benar Tuhan Yesus pelanggar hukumnya sendiri? Nah, oke. Saya kepengen diskusi tentang hal ini. Saya ingin saudara memberikan pendapat. Tolong mic-nya bisa dibuka ya. Jadi apakah memang Tuhan Yesus pelanggar hukum Musa? Karena Tuhan Yesus tidak melempari perempuan ini dengan batu. Tapi bahkan mengampuni dan tidak menghukum. Tuhan Yesus tanya kepada perempuan ini, adakah mereka melempari kamu dengan batu? Tidak. Ya, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Loh, berarti Tuhan Yesus melanggar hukum dong. Tuhan Yesus kan mengabaikan hukum dong. Ini hukum Musa loh ini, melempar batu itu hukum Musa. Berarti Tuhan Yesus pelanggar hukum Musa. Nah, lalu ada yang bilang, ya itu tadi, Tuhan Yesus kan memang yang membuat hukum. Jadi dia yang juga berhak melanggar hukum itu atau mengabaikan hukum itu. Karena Tuhan Yesus itu tidak dikuasai hukum. Dia pencipta hukum. Dan dia boleh mau melanggar hukum apapun, terserah. Oh, oke ya, itu silakan. Mungkin ini saya sudah pernah bahas di kelas etika ya, tapi teman-teman mungkin ada yang mau jawab ya, ada yang masih ingat jawabannya juga silakan.
Baik, siapa aja silakan berpendapat, mic-nya bisa tolong dibuka untuk host, tolong dibuka mic-nya. Pak Aryo kelihatannya mau jawab Pak Aryo. Ya, ya karena Tuhan Yesus adalah penebus dosa. Karena Tuhan Yesus penebus dosa, Pak. Ya. Halo? Ya, apa enggak dengar? Karena Tuhan Yesus penebus dosa, Pak. Iya. Oke. Tuhan Yesus penebus dosa, tapi maksudnya berarti dia melanggar hukum Musa itu nggak apa-apa. Nah, dia menebus ya sudah, menebus dosa. Enggak, maksud saya adalah hukum Musa mengatakan orang yang melanggar hukum jangan berzina itu dia harus dilempari dengan batu. Dosamu ku ampuni. Iya, oke. Itu it's okay. Tapi masalahnya yang dipertanyakan itu Tuhan Yesus menebus dosa berarti juga melanggar hukum. Saya kira ini mungkin kita lihat di ini ya, waktu itu anak apa murid-murid itu makan pada hari Sabat kan juga di ini. Terus dia bilang saya adalah Tuhan dari hari Sabat. Terus Tuhan kan juga mengatakan bahwa saya datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi artinya Tuhan Yesus tidak melanggar karena dia datang menggenapi hukum Taurat yang mana orang berdosa itu tidak mampu, maksudnya Iya, tapi apakah itu berarti Tuhan Yesus melanggar hukum Sabat? tidak. Loh, kan Tuhan Yesus memperbolehkan murid-murid mencari gandum pada hari Sabat. Ya, itu tapi dia kan dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi nah, berarti Tuhan hari Sabat itu boleh melanggar hukum Sabat. Bukan, Pak, dia bukan melanggar, tapi itu sesuatu yang menjadi kebutuhan itu bukan melanggar, tetapi maksudnya ini kecuali melakukan apa yang maksudnya yang tidak sesuai dengan apakah yang mengatakan seperti ini kan berhubungan dengan kemanusiaan, bukan berhubungan dengan nafsu daging bahwa di ini apa di ya benar, tapi hari Sabat itu hukumnya itu kan tidak boleh bekerja. Nah, lalu orang-orang Farisi itu yang protes kan, kamu kok nyuruh murid-muridmu itu bekerja mencari gandum. Berarti itu pelanggaran terhadap hukum Sabat. Lalu Tuhan Yesus jawab, anak manusia adalah Tuhan atas hukum Sabat. Nah, itu artinya apa itu Tuhan atas hukum Sabat? Apakah itu artinya ya Tuhan yang bikin hukum Sabat, Tuhan pun juga yang melanggar pun tidak masalah. Oke, saya kasih kesempatan ini dulu. Pak Johan kelihatannya sudah buka mic. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya coba menjawab sesuai pemahaman saya. Itu perempuan yang kedapatan berzina itu tidak dihukum oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi manusia, tapi dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tapi hukum kasih karunialah yang bisa menyelamatkan orang. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada semua para tua-tua itu di antara kalian semua, siapa yang merasa tidak berbuat dosa boleh melempari duluan. Jadi itu membuktikan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, sehingga tidak ada seorang pun manusia boleh menghakimi antara sesama manusia kecuali Allah sendiri. Itu Pak Andi. Iya, tapi Tuhan pun ternyata tidak menghakimi. Ya, tidak menghakimi. Nah, padahal tuh justru Tuhan yang seharusnya menghakimi perempuan itu. Dan kalau Tuhan Yesus bilang, yang tidak berdosa silakan lempar pertama kali.
Nah, kenapa Tuhan Yesus sendiri tidak melempar, padahal Tuhan Yesus yang menganjurkan yang tidak berdosa lempar pertama kali. Nah, itu lalu ditafsirkan Tuhan Yesus sendiri pun mengabaikan hukum Musa waktu itu. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri tidak ditaati oleh Tuhan Yesus. Paham ya maksud saya? Jadi Tuhan Yesus bilang, yang tidak berdosa silakan lempar pertama kali. Semua nggak melempar karena semua merasa berdosa. Tapi yang tidak berdosa kan cuma satu, ya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang, yang tidak berdosa silakan lempar pertama kali. Ya, maksudnya seharusnya yang lempar pertama kali itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri pun tidak melempar. Gitu. Saya Pak. Ya, silakan Pak Yohanes. Tuhan Yesus satu-satunya memang yang tidak berdosa. Dia yang paling layak untuk melempari batu. Yes. Tetapi dia juga adalah Allah yang menentukan. Dia mau melempari batu boleh, tidak juga boleh. Karena dia yang paling berhak kan. Dan dia memutuskan, dia mau seimbang antara keadilan dengan kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus mau mendahulukan kasihnya dulu. Di mana manusia tidak ada yang mampu untuk menolong sesama manusia yang berdosa, hanya Allah yang mampu, dan pada saat itu Allah mau mendahulukan kasihnya. Itu Pak. Oke. Tapi saya tanggapi ya. Tapi tidak usah dijawab lagi. Tanggapan saya adalah, apakah boleh Allah itu mendahulukan kasih lalu mengabaikan hukum? Tidak sih Pak, seimbang sih Pak. Ya. Cuman dia yang menentukan mana yang paling tepat saat mana itu. bisa Allah misalnya, ya sudah sekarang saya mau kasihnya dulu, hukumnya saya tinggalkan dulu. Kan nggak bisa. Allah itu seimbang di dalam kasih dan hukum dan yang lain-lain, semua seimbang. Tidak ada yang ininya yang nomor satu, yang lain nomor belakangan. Harus seimbang. Oke. Tapi bukankah perjanjian lama menyatakan hukum, tetapi di perjanjian baru itu kan kasih karunia, Pak. Jadi memang waktu PL itu dia tekankan hukum, tapi di PB kan sudah menjadi tekanannya adalah kasih karunia. Berarti PB tidak perlu hukum. Bukan. Bukan Pak, penekanannya maksudnya Pak ini. Bukan nggak perlu hukum Pak. Penekanannya itu beda. Sekarang saya beri kesempatan pada Pak Hari Mandagi. Sudah buka mic. Ya, mau coba aja Pak. Masih pandangan. Ya. Allah itu, ya Yesus itu kan Allah sendiri. Dia yang membuat hukum itu. Ya. Nah, yang membuat hukum itu tidak terikat dengan hukum itu. Artinya hukum itu untuk manusia, tapi dia tidak terikat kepada hukum itu dalam arti kata itu bukan pelanggaran, memang itu dia tidak artinya kalau dibilang tadi dia melanggar hukum Taurat, dia tidak pernah melanggar karena memang dia tidak terikat dengan hukum itu, dia di atas hukum itu. Nah, itu kira pandangan saya Pak. Tapi saya tanggapi itu. Tuhan Yesus itu justru datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi mentaati. Jadi arti kata menggenapi itu adalah segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia, itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus itu, ya oke, dia memang pembuat hukum, tapi apakah berarti dia tidak wajib untuk mentaati hukum? Justru kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu untuk memenuhi kewajiban mentaati hukum.
Makanya Tuhan Yesus juga diprotes oleh orang-orang Farisi itu tentang hukum Sabat dan sebagainya. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ibu Dor. Saya coba ya Pak, selamat malam Pak. Malam. Saya coba. Pertanyaannya kan tadi Bapak bilang apa karena pertanyaannya gimana Pak? Yesus tidak, kenapa Yesus tidak, artinya Tidak Yesus melempari tidak, perempuan ini dengan batu. Padahal Tuhan Yesus bilang yang tidak berdosa silahkan lempar pertama kali. Dan hukum lempar dengan batu itu hukum Musa. Ya kan? Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Musa? Iya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Musa? Karena Tuhan Yesus, ini mungkin bisa salah, bisa benar ya Pak. Karena Tuhan Yesus datang, itu dia datang untuk menggenapi ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, itu yang tadi saya katakan. Ya, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi justru dia tidak mentaati. Iya Pak. Justru dia tidak mentaati hukum Musa itu. Tuhan Yesus seharusnya kalau dia mengatakan yang tidak berdosa silakan lempar pertama kali. Yang satu-satunya yang tidak berdosa itu ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mentaati hukum Musa itu ya Pak, gitu ya? Iya. Dan tidak mentaati perkataannya sendiri. Tuhan Yesus kan bilang, siapa yang tidak berdosa silakan lempar pertama kali. Yang tidak berdosa kan hanya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak lempar? Iya Pak. Iya. Mungkin posisi mereka saat itu sedang menghakimi, makanya Tuhan berkata begitu supaya semua orang sadar diri. Bahwa kamu merasa kamu tidak berdosa, silahkan lempar. Ya, itu oke, itu benar. Tapi sekarang kenapa Tuhan Yesus tidak melempar? Karena perkataan Kristus, coba perhatikan perkataan Kristus, siapa yang tidak berdosa silahkan lempar pertama kali. Nah, yang tidak berdosa kan Tuhan Yesus. Pak, saya nambah sedikit Pak. Oke Pak. Ya, silakan. Aduh, pelik Pak, ini masalah sulit. Terima kasih Bapak. Ya, makanya oke ya, ini saya mau kasih tambahannya. Dari ayat ini banyak orang yang menilai Kristus pun adalah pelanggar hukum Taurat. Jadi kita melanggar hukum Taurat tidak ada masalah karena Kristus juga pelanggar hukum Taurat. Nah, itu akhirnya ditumpangi oleh etika situasi. Etika situasi sangat memegang prinsip bahwa hukum itu tidak ada yang mutlak. Buktinya Tuhan Yesus adalah pelanggar hukum. Nah, ini tafsiran dari orang liberal tentunya ya, dari pengikut etika situasi. Oke, tadi Pak Yohanes mau tambahkan apa Pak? Silakan. Selanjutnya Bu Liliana ya tadi. Ya, oke Pak. Itu orang-orang yang membawa perempuan itu tujuannya adalah menguji Tuhan Yesus. Oh iya, kalau itu oke. Ya, jadi niatannya sudah orang positif. Yang kedua itu hukum dibuat oleh Musa. Ya. Walaupun mengacu kepada Tuhan gitu, tapi itu dibuat oleh Musa yang notabene manusia. Tuhan di atas manusia. Bukan mengikuti hukum manusia, walaupun itu hukum Musa baik. Tuhan Yesus boleh tidak bukan boleh hukum Musa gitu maksudnya. Dia lebih tinggi dari hukum manusia.
yaitu hukum dari Allah. Ya, tapi hukum Taurat itu yang nulis juga Musa. Ya, Berarti kalau semua orang semua yang hukum berdosa dihukum, habislah semua manusia. Dan Tuhan datang ke dunia kan dengan Iya, satu misi untuk itu menyelamatkan oke. manusia. Benar itu amin, benar. Cuma masalahnya kan ya itu tadi Tuhan Yesus bilang yang tidak berdosa silahkan lempar pertama kali. Ya, memang Tuhan tidak melempar, tapi Tuhan sudah menghukum wanita itu sih sebenarnya dari kata-katanya. Dan Tuhan yang Maha tahu kan tahu isi hatinya wanita itu. Yang ini kelihatannya tidak usah dihukum lagi. Oke. Ya, baik. Silakan, ada Ibu Liliana mau bicara? Tadi saya coba mau jawab, Tuhan Yesus nggak mentaati itu karena Tuhan Yesus lebih besar dari Musa. Oh ya, sama ya tadinya. Tuhan Yesus lebih besar dari Musa. Ya, Musa itu menulis hukum Taurat itu semua Musa. Kalau sebegitu Tuhan Yesus kan boleh melanggar semua hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, karena Musa semua yang menulis hukum Taurat. Dan bukan hanya Musa loh ya, nabi-nabi semua itu semua lebih rendah dari Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus bisa bilang semua penulis Alkitab itu hanya manusia. Jadi saya lebih tinggi dari manusia, saya tidak perlu mentaati semua yang tertulis dalam Alkitab. Tapi yang luar biasanya justru setelah kita belajar doktrin Alkitab ya, Tuhan Yesus bilang itu di dalam Matius pasal 15 itu ya, bahwa Yohanes, di dalam Yohanes Tuhan Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, itu artinya menggenapi, itu artinya apa? Apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang ditaati oleh Kristus. Padahal yang tertulis dalam Alkitab itu tulisan manusia. Tapi Tuhan Yesus justru begitu menghormati Alkitab, meskipun ditulis oleh manusia. Nah, ini luar biasanya. Otoritas Alkitab itu bukan dilihat, oh ini manusia yang membuat, jadi itu bisa kita abaikan. Kecuali itu kalau yang nulis Tuhan Yesus sendiri, wow itu baru otoritas tertinggi itu. Tidak, Alkitab tidak punya otoritas berdasarkan ini tulisan manusia berarti kurang otoritasnya. Tidak, biarpun itu tulisan manusia, tetapi kita percaya Alkitab adalah firman Allah karena prinsipnya verbal plenary inspiration. Bahwa itu bukan ditulis sekedar oleh kemauan manusia, tapi oleh pimpinan Roh Kudus. Itulah yang kita percaya juga Alkitab itu punya otoritas yang wibawa yang mutlak. Tahu dari mana juga wibawa yang mutlak? Karena sikap Tuhan Yesus sendiri menghormati Alkitab luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan Alkitab. Nah, oke ya. Jadi kembali lagi kepada prinsip sebetulnya apa yang dimaksud dengan hukum melempar dengan batu ini. Oke, masih ada yang mau kasih pendapat? Kalau nggak ada, baru giliran saya. Pak Ya, Johan, Pak Johan. Pak Adi, ya. Pak Johan, silakan. Ya, tadi kan dibilang itu di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yes. Jadi hukum Taurat dibuat melalui Musa itu untuk mengurung manusia yang telah berdosa sampai pada kegenapan waktu untuk Yesus datang untuk memberikan anugerah kasih karunia untuk menyelamatkan.
Karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan melewati hukum Taurat. Jadi itulah, jadi Tuhan sudah tahu sendiri kalau dilempar batu mati juga, percuma juga kalau dilempar mati kan. Toh juga manusia itu pasti mati dalam keadaan dosa. Jadi itulah Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Dia bilang janganlah berbuat dosa lagi. Jadi saya pun tidak menghakimi. Jadi Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan kepada manusia yang berdosa itu, Pak Andi. Oke, baik. Ya, saya sekarang jawab ya. Nah, jawaban saya sebetulnya sudah ada di kuliah etika Kristen, cuma saya akan kutip semua prinsip-prinsip dasar yang saya sudah pernah ajarkan. Yang pertama, kenapa hukum Musa ini tidak kita lakukan pada zaman kita? Nah, itu yang Anda perlu renungkan. Kenapa hukum Musa ini tidak kita lakukan pada zaman kita sekarang? Misalnya ada ketahuan jemaat berzina, langsung hukumnya lempari dengan batu. Nah, yang menghakimi kan Tuhan Yesus. Nah, nanti dulu. Kalau dijawab seperti itu nanti kacau. Kacaunya apa? Yang menghakimi, yang berhak menghakimi kan hanya Tuhan. Lah kok hukum Musa kok memerintahkan harus lempari dengan batu? Kan itu sudah melanggar sendiri bahwa yang menghakimi itu harusnya Tuhan. Kenapa Tuhan yang memerintahkan harus dilempari dengan batu? Berarti Tuhan yang mengajari manusia untuk menghakimi manusia. Nah, ini nanti dulu ya, kita bahaya ini menjawab jawaban yang menyerang diri kita sendiri. Itu seperti tadi, Tuhan Yesus kan yang membuat hukum. Jadi Tuhan Yesus tidak berada di bawah hukum. Loh, itu bahaya besar. Kalau Tuhan Yesus tidak berada di bawah hukum, Tuhan Yesus melanggar atau mengabaikan dirinya sendiri yang saya tadi katakan apa? Hukum itu adalah ekspresi keberadaan Allah. Ekspresi keberadaan Allah. Jadi, kalau sampai Tuhan Yesus itu melanggar hukum, Tuhan Yesus melanggar dirinya sendiri. Atau berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Oke ya, jadi saya kembali lagi. Kenapa gereja sekarang tidak mentaati hukum Musa tersebut? Kalau memang itu dianggap pelanggaran, berarti saya bisa katakan seluruh gereja zaman sekarang ini melanggar hukum Musa. Dan tidak mengutamakan hukum Musa. Atau kita punya anggapan, oh hukum Musa sudah tidak berlaku Pak, karena itu perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu sudah digantikan dengan perjanjian baru, jadi hukum-hukum di perjanjian lama sudah tidak berlaku pada zaman kita. Oh, itu juga bahaya. Kenapa bahaya? Oh, kalau begitu hukum-hukum dalam perjanjian lama misalnya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan menyembah patung dan sebagainya, itu sudah tidak berlaku lagi hukum-hukum seperti itu. Kita boleh melanggar pada zaman ini, berzina nggak apa-apa, mencuri juga nggak apa-apa, ya, membunuh juga nggak apa-apa, enggak kan? Ternyata masih berlaku hukum itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan itu zaman perjanjian lama, Pak, sudah tidak laku lagi zaman sekarang ini. Sudah kadaluarsa. Ya, oke, nanti dulu. Ada memang hukum perjanjian lama yang sudah tidak berlaku di perjanjian baru, tapi itu yang berkaitan dengan penebusan Yesus Kristus.
Misalnya hukum sunat sudah tidak dilakukan karena sunat itu adalah kaitannya perjanjian dengan Allah sampai Kristus datang. Korban penebus dosa tidak lagi dilakukan pada zaman sekarang karena Kristus adalah yang sudah menjadi korban yang sempurna. Ya, jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan penebusan Kristus itu memang sudah tidak perlu dilakukan karena sudah digenapi dalam diri Kristus. Tapi bagaimana dengan hukum melempar dengan batu? Nah, itu tidak ada kaitannya dengan, sebetulnya tidak ada kaitannya dengan penebusan Kristus karena tidak dikatakan bahwa setelah Kristus mati bagi dosa-dosa kita, orang berzina tidak perlu dilempari batu, dilempari dengan sandal saja misalnya. Ya, tidak ada perubahan batu diganti sandal, itu tidak ada, ya. Atau tidak ada lagi, oh dulu batu, sekarang ya dilempari dengan maki-makian saja atau ya diperingatkan saja. Tidak ada juga pergantian itu. Tapi ya ini ada tapinya. Hukum itu ada yang kedua. Kalau hukum tadi yang pertama yang tidak berlaku sekarang itu karena kaitannya dengan Kristus. Ada hukum yang kedua yang tidak berlaku karena kaitan dengan konteks budaya atau kondisi sesaat pada zaman itu. Ya, perhatikan ini ya. Karena berkaitan dengan budaya atau kondisi zaman itu. Saya kasih contoh. Dalam peraturan beribadah di konteksnya zaman Rasul Paulus pernah membuat suatu peraturan beribadah bagi wanita yang masuk ke tempat ibadah harus pakai tudung kepala. Kalau tidak pakai tudung kepala berarti wanita itu tidak menghormati dirinya sendiri, menghormati suatu ya, karena perempuan itu harus tunduk kepada suami, makanya dia harus pakai tudung kepala. Tapi sekarang saya tanya, kenapa hari ini perempuan yang masuk ke tempat ibadah tidak perlu pakai tudung kepala, kecuali gereja ortodoks mungkin ya, ortodoks timur. Itu masih pakai tudung kepala. Tapi kenapa kita tidak? Berarti kita ini melanggar satu hukum yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Padahal itu juga sudah zaman perjanjian baru loh Rasul Paulus itu. Tapi kita tidak mentaati. Nah, berarti kesimpulannya gereja kita ini sudah pelanggar-pelanggar hukum dalam ibadah perjanjian baru. Jawabannya tidak. Karena itu apa? Konteks budaya. Jadi yang dimaksud dengan konteks budaya itu bagaimana? Yang dimaksud dengan konteks budaya itu adalah kenapa kok wanita harus pakai tudung kepala? Karena budaya setempat, wanita yang tidak pakai tudung kepala dan rambutnya diurai-urai itu dikenal sebagai pelacur. Wanita pelacur. Pada budaya di sana, di Timur Tengah sana. Ya, di Israel sana. Dan daerah Timur Tengah. Makanya kan kita lihat sampai hari ini juga perempuan-perempuan yang pakai tudung kepala itu karena mereka masih terikat pada budaya, yaitu perempuan yang namanya baik-baik itu harus pakai tudung kepala. Ya, orang Islam yang ketat juga
justru sangat menekankan perempuan harus pakai jilbab, karena itu adalah suatu hal yang untuk kehormatan dan apa gitu, pokoknya wanita yang baik-baik itulah harus pakai tudung kepala. Nah, sekarang kita dalam konteks budaya apa? Kita bukan di Timur Tengah. Kita bukan di dalam budaya perempuan yang tidak pakai tudung kepala adalah pelacur. Jadi, hukum yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah jangan sampai perbuatanmu menjadi batu sandungan. Nah, itu poinnya. Tapi kalau sekarang kita perempuan masuk gereja tidak pakai tudung kepala, siapa yang tersandung? Enggak ada jemaat yang menuntut harus pakai tudung kepala, kecuali gereja Ortodoks Timur itu tadi mungkin ya. Saya juga nggak tahu persis gereja Ortodoks Timur sekarang bagaimana, apakah masih aturannya seperti itu. Tapi ada gereja Kristen yang perempuannya diwajibkan pakai tudung kepala, itu ada. Makanya sampai ada pendeta yang kaget katanya, loh, ini kok gereja isinya perempuannya pakai jilbab semua. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Dia pikir banyak orang yang beragama Islam masuk gereja, ini tanda akhir zaman. Padahal bukan. Itu gereja itu mengikuti tradisi budaya yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada zaman itu. Oke? Nah, sekarang hukum Musa itu lempar dengan batu itu juga kontekstual dan berkaitan dengan budaya setempat. Jadi kontekstualnya apa? Kontekstualnya waktu itu bangsa Israel itu sangat banyak melakukan kawin campur dengan bangsa kafir. Ya, maksudnya sangat mudah tergoda untuk kawin campur. Karena ya pergaulan orang-orang Israel sendiri sudah terbiasa bergaul dengan orang kafir. Dan kalau itu tidak ada hukum yang keras untuk mereka, wah, bangsa Israel ini bisa habis. Bisa pudar, bisa. Israel yang asli sudah lenyap. Akhirnya perjanjian Allah juga kepada suatu bangsa pilihan ini juga tanda tanya kan, bisa kepada siapa lagi, sudah yang asli sudah tidak ada, sekarang sudah campur aduk semua. Tidak, itu harus dipertahankan prinsip yang waktu itu sangat penting, yaitu Israel tidak boleh kawin campur. Tidak boleh. Maka ada hukum yang sangat keras. Jadi bukan hanya mereka berzina, tapi berzina dengan orang kafir. Itu hukumannya hukuman mati. Lempar batu sampai mati. Itu untuk efek jera pada zaman itu. Dan juga menunjukkan ikatan perjanjian dengan Allah kepada bangsa Israel yang benar-benar Israel. Maksudnya Israel yang secara jasmani, yang tidak campuran dengan bangsa kafir. Wah, itu sangat-sangat penting untuk waktu itu, untuk konteks itu sangat penting. Makanya hukum lempar dengan batu itu sangat-sangat keras dan memang sangat ditakuti. Sehingga orang Israel juga nggak sembarangan. Kecuali waktu mereka sudah dibuang dalam zaman pembuangan. Nah, itu terjadi juga kawin campur yang agak kacau itu. Zaman pembuangan
dan itu sudah mendekati Kristus mau datang. Ya. Tapi masih dipertahankan hukum itu. Buktinya yaitu waktu zaman Tuhan Yesus mereka masih bawa perempuan yang kedapatan berzina untuk menjebak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan memang menekankan kasih. Coba nih ada perempuan berzina ini. Apakah Tuhan Yesus tetap mentaati hukum Musa? Nah, perhatikan ya. Kenapa Tuhan juga tidak menghendaki bangsa Israel kawin campur, bukan hanya sekedar perjanjian tadi, tapi juga kawin campur itu akan merusak iman orang Israel kepada Allah yang sejati. Karena kalau dengan orang yang kafir, penyembah berhala, orang-orang Israel juga akan terpengaruh dalam penyembahan berhala. Jadi di perjanjian lama itu memang sangat keras sekali pendidikan Allah untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Tidak boleh menyembah Allah lain. Karena itu nggak boleh kawin campur. Makanya kenapa juga Allah memberikan perintah membunuh semua orang Kanaan. Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel terpolusi. Tapi akhirnya memang betul-betul terpolusi. Tapi peraturan tetap harus dijalankan. Makanya ketat. Kawin campur, lempari dengan batu yang mati supaya mereka tahu ini adalah hukum dari Allah. Jangan main-main. Seperti itulah. Nah, tetapi kita perhatikan saudara ya, setelah zaman pembuangan di dalam zaman Tuhan Yesus itu sudah benar-benar berubah budayanya. Konteksnya juga sudah berubah total. Kenapa? Orang-orang yang hasil kawin campur itu sangat-sangat dibenci oleh orang Israel. Siapa dia? Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria itu kan hasil kawin campur. Dan itu dianggap oleh orang Israel yang tidak campuran ini, itu Samaria itu aib ya, yang memalukan bangsa Israel, dan mereka sangat membenci Samaria. Mereka tidak mau bergaul dengan Samaria. Mereka tidak mau mampir di tanah Samaria. Biar itu tempat pembuangan bagi bangsa yang sudah memberontak kepada Allah, ya, tidak setia kepada Allah. Nah itu. Jadi mereka justru sangat membenci kawin campur. Mereka juga sangat membenci penyembahan kepada berhala. Saudara perhatikan, zaman Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi penyembahan kepada berhala seperti zaman perjanjian lama yang sedikit-sedikit bangsa Israel tergoda untuk menyembah berhala. Sampai bahkan Raja Salomo sendiri pun bisa tergoda oleh penyembahan kepada berhala. Karena Salomo istrinya 1000, ya, dengan istri-istri kafir itu Salomo berkompromi. Nah, tetapi di dalam zaman Tuhan Yesus itu sudah tidak ada kompromi-kompromi itu. Mereka bahkan membenci sekali dengan orang kafir. Orang Samaria aja begitu dibenci, apalagi orang kafir. Ya, kita lihat Petrus waktu disuruh makan makanan haram, nggak mau makan makanan haram. Karena itu apa? Kafir itu. Ya. Nah, jadi konteksnya sudah nggak ada lagi. Hukum itu sudah tidak kontekstual. Hukum lempar dengan batu itu sudah tidak kontekstual. Itu yang tadi saya bilang. Hukum datang ke tempat ibadah harus pakai jilbab. Tidak kontekstual untuk kita. Hukum lempar batu juga pada zaman Tuhan Yesus sudah tidak kontekstual. Itu.
Jadi saya melihat Tuhan Yesus bukan melanggar hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu tempatnya hukum itu harus ditaati. Ya, tahu tempatnya, tahu waktunya, hukum itu harus ditepati. Kalau sudah tidak tepat, tidak kontekstual, ya sudah selesai. Selain itu memang tadi sudah dijawab teman-teman bahwa itu jebakan, itu untuk membuat Tuhan Yesus sendiri nanti jadi serba salah, mau taat hukum atau mau melanggar hukum Tuhan Yesus supaya serba salah. Tapi Tuhan Yesus sangat 100% sempurna di dalam hal itu dan tidak melanggar. Sama sekali tidak melanggar hukum karena Tuhan Yesus tahu tempatnya hukum itu diberlakukan dalam konteks yang bagaimana. Sekali lagi ya, hukum itu ada prinsip. Kalau prinsip itu berlaku selamanya, seterusnya dalam konteks apapun selalu berlaku. Contohnya, jangan berzina. Tidak ada konteks tertentu kamu boleh berzina. Itu tidak ada. Kalau konteks tertentu kamu boleh berzina, itu namanya etika situasi. Kita tidak penganut etika situasi. Ya, tapi ada hukum yang memang berkaitan dengan konteks. Dan kalau sudah bukan lagi konteksnya, ya sudah tidak berlaku. Ya, sama seperti yang ketiga berkaitan dengan korban Kristus. Kalau Kristus sudah mengenapi seluruh korban-korban hukum-hukum yang melambangkan korban Kristus, sudah digenapi oleh Kristus. Hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Contohnya hukum sunat sudah tidak berlaku. Karena sudah digenapkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Korban penebus dosa sudah tidak dilakukan. Kenapa? Kristuslah korban penebus dosa yang sempurna. Oke? Jadi ada hukum prinsip, ada hukum kontekstual, ada hukum yang berkaitan dengan penebusan Kristus. Nah, saya harap saudara jelas di sini, dan karena itu Tuhan Yesus memang tidak melempari perempuan ini dengan batu. Tidak tahu juga siapa laki-laki yang perempuan ini berzinah. Dikatakan berzinah itu siapakah laki-lakinya, itu nggak jelas juga. Ya, memang itu juga suatu pertanyaan. Pernah memang ada yang menafsirkan kelihatannya laki-lakinya itu ya teman-temannya orang Farisi. Makanya yang laki tidak dibawa. Yang dibawa cuma yang perempuan aja, karena orang Farisi itu hopingnya orang Farisi, katanya penafsir ini. Tapi Alkitab tidak berkata apapun tentang si laki-laki itu. Oke, apakah ada yang masih mau bertanya atau tidak jelas dengan ketaatan Tuhan Yesus terhadap hukum? Jadi sekali lagi ya, Tuhan Yesus itu, ya saya tadi lupa ya ayatnya, tapi Pak Johan tadi sudah menyebut di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 bahwa Tuhan Yesus datang itu memang untuk menggenapi hukum Taurat. Ini saya pernah jelaskan di dalam doktrin Alkitab. Coba saya tampilkan ayatnya. Ini Matius pasal 5 ayat 17.
Sebentar ya. Sabar. Ya, ini saya bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini perhatikan ya. Meniadakan. Kristus tidak untuk meniadakan. Ya, apalagi mengabaikan. Pasti tidak. Nah, lalu apa? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa arti menggenapi? Menggenapinya adalah justru Tuhan Yesus mentaati semua yang tertulis tentang dirinya dalam Alkitab. Itu Tuhan Yesus genapi. Dan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dalam ketaatan terhadap hukum Taurat, Kristus yang dengan sempurna mentaatinya. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Itu yang dimaksud dengan menggenapi. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus boleh melanggar hukum Taurat atau mengabaikan hukum Taurat atau meniadakan hukum Taurat. Tidak boleh. Karena dia memang datang untuk mentaatinya dengan sempurna. Oke, jadi ayat 18 dan 19 itu juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengakui otoritas Alkitab yang mutlak. Bukan karena, oh ini yang nulis Musa, jadi aku kan lebih tinggi dari Musa. Tidak. Tuhan Yesus justru meletakkan dirinya di bawah otoritas Alkitab. Ya, meletakkan hidupnya di bawah otoritas Alkitab. Ini kata-kata penting. Kristus menempatkan dirinya di bawah otoritas Alkitab, di mana Alkitab ditulis oleh manusia. Para nabi kan, manusia kan. Tuhan Yesus bisa bilang aja, oh yang nulis Alkitab itu kan manusia berdosa. Aku yang suci. Mereka berdosa. Jadi aku nggak perlu mentaati tulisan-tulisan manusia ini. Aku lebih hebat. Omonganku jelas jauh lebih sempurna dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah satu patah kata pun mengabaikan yang tertulis dalam Alkitab. Tidak pernah. Itu luar biasanya. Ya, padahal Kristus itu Allah ya, yang menjelma, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan pada saat Kristus berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus 100% menunjukkan pengakuannya terhadap otoritas Alkitab secara mutlak. Luar biasa itu. Makanya saya di dalam doktrin Alkitab kan pernah kasih pemahaman yang argumentasi yang tanda petik goblok-goblokan itu. Ya, argumentasi yang goblok-goblokan itu adalah kamu mau tidak mempercayai Alkitab, tapi yang goblok-goblokannya adalah Kristus saja sangat mengakui otoritas Alkitab dengan sempurna. Bagaimana dengan kita yang justru lebih yang kita yang berdosa ini kok sampai mau berani-beraninya tidak mempedulikan Alkitab. Padahal Kristus yang demikian sempurnanya begitu menghormati otoritas Alkitab. Nah, itu sudah suatu gambaran yang mau menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengakui Alkitab itu otoritas mutlak. Ya. Yaitu ayat 18 dan 19, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat,
sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, inilah pengakuan Kristus terhadap otoritas kitab suci. Jadi, kita lihat ya, Kristus sendiri pun tidak melakukan prinsip kebebasan semau gue. Gue yang punya hukum. Gue bebas mau melanggar hukum, seenak gue. Tidak. Kristus pun sangat taat pada hukum. Jadi adakah Allah sebebas-bebasnya? Tanpa batas apapun? Jawabannya no. Allah pun tidak punya kebebasan yang tanpa batasan apapun. Sekali lagi saya tadi katakan, kebebasan yang tanpa batas apapun itu identik dengan kekacauan. Dan kekacauan itu justru menunjukkan keadaan yang tidak punya kebebasan yang benar. Kekacauan itu kelihatannya bebas, tapi tidak bebas karena terkungkung dalam kekacauan atau terkurung dalam kekacauan. Orang yang bisa bebas justru orang yang bisa keluar dari kekacauan. Dan orang yang keluar dari kekacauan adalah orang yang justru mentaati hukum. Iya, coba Anda yang ilustrasi lalu lintas itu tadi. Anda mau tidak mengikuti peraturan lalu lintas, terjadilah kekacauan. Kalau terjadi kekacauan, Anda justru tidak bebas. Anda bisa bebas berlalu lintas dengan baik kalau seluruh pengguna jalan mentaati peraturan lalu lintas dengan baik, maka justru kebebasan akan dinikmati di dalam berlalu lintas yang mengikuti peraturan dengan taat. Tapi begitu peraturan dilanggar, mau sebebas-bebasnya tanpa mentaati peraturan, terjadilah kekacauan, justru terjadilah ketidakbebasan. Ya, demikian biarlah ini makin diteguhkan dengan Allah sendiri tidak bebas semau gue. Ya, itu ajaran yang tidak benar kalau dikatakan Allah bebas semaunya sendiri. Lalu Allah bisa berbuat dosa seenaknya sendiri. Justru kalau Allah berbuat dosa, menunjukkan Allah tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Karena berbuat dosa itu bukan kemampuan, tapi berbuat dosa itu adalah ketidakberdayaan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat dosa, lu sanggupkah kamu berbuat berzina? Wah, aku enggak berani. Wah, kamu itu enggak bebas kamu itu. Gua ini lo berani berzina. Ya, bebas gua. Gua tidak ada terikat dengan hukum apapun. Gua tidak takut kepada apapun. Gua mampu berbuat dosa dengan semau gua. Menunjukkan dia apa? Kelihatannya dengan dia bisa berzina itu dia lebih hebat dari yang tidak berani berzina. Yang tidak berani berzina itu orang nggak bebas. Yang berzina itu justru bebas. Salah. Yang berani berzina justru menunjukkan dia di dalam keadaan diperbudak oleh hawa nafsu perzinahan. Jadi perzinahan itu bukan kebebasan. Perzinahan itu adalah menunjukkan manusia yang tidak sanggup mengatasi hawa nafsu perzinahan ini. Kedagingannya ini. Tidak mampu mengatasi.
Ya, oke, saya harap ini makin jelas. Yaitu tadi ada yang bilang, oh Allah tidak bisa berbuat dosa ya. Kita bisa berbuat dosa. Berarti kita ini lebih bisa ya dari Allahnya. Allah aja nggak bisa loh. Kita bisa. Allah nggak bisa berbuat dosa. Kita bisa berbuat dosa. Berarti aku lebih hebat dari Allah. Karena aku sanggup berbuat dosa. Allah nggak sanggup berbuat dosa. Jadi ada yang Allah nggak bisa. Tapi kita bisa. Berarti kita lebih bisa dari Allah. Karena ada yang Allah nggak bisa, kita bisa. Oh, hebat, hebat, luar biasa. Ya, itu salah. Ya kan? Kalau Allah tidak bisa, berarti kita lebih bisa dari Allah, bisa. Jika Allah bisa berbuat dosa, maka dia bukan Allah lagi. Dia bukan maha kuasa, maha kudus, maha sempurna, dan seterusnya. Dosa itu bukan kemampuan, tapi perbudakan atau perhambaan. Jadi kalau sampai Allah berbuat dosa, dia bukan maha kuasa lagi, tapi dia sudah diperhamba oleh dosa. Nah, biarlah ini justru membuat kita makin jelas ya, Allah sendiri bukan bebas sebebas-bebasnya, tanpa kriteria atau hukum apapun yang membatasi keberadaan Allah. Sekali lagi, membatasi keberadaan Allah itu bukan berarti Allah itu lalu tidak punya kemerdekaan yang sejati. Justru kemerdekaan yang sejati itu punya kemampuan untuk taat kepada hukum-hukum kebenaran secara sempurna. Itu. Ya. Lokomotif yang di atas rel. Itulah kebebasan bagi lokomotif. Begitu lokomotif itu keluar dari rel, dia kelihatannya bebas dari rel. Tapi begitu dia bebas dari rel, dia terguling-guling dan tergeletak. Dia justru tidak bebas. Di dalam kebebasan terjadi ketidakbebasan. Di dalam ketidakbebasan terjadilah kebebasan. Di mana ketidakbebasan yang membawa kebebasan? Yaitu lokomotif berada di atas rel. Itulah ketidakbebasan yang membawa kepada kebebasan. Saya harap saudara paham. Bagaimana saudara dan saya mengalami kebebasan? Marilah kita berada di atas rel, di mana kita dalam ketidakbebasan yang membawa kepada kebebasan. Dan ini yang kita sudah bahas yang lalu, yaitu waktu kita dimerdekakan dari dosa. Kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu dimerdekakan dari dosa. Ya, dilepaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari kebutaan terhadap kebenaran. Perhatikan ini. Dibebaskan dari kebutaan terhadap kebenaran. Berarti alias dicelikkan. Mata rohani dicelikkan sehingga kita boleh memahami kebenaran yang sejati yang datang dari Allah, dan itu pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani Anda. Itulah kebebasan pada saat kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Perhatikan, menjadi hamba Allah, bukan menjadi raja yang tuan atas dirinya sendiri. Ya, kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Tidak, kita bukan tuan atas diri kita sendiri. Kita adalah hamba Allah. Dan itulah kemerdekaan yang sejati. Amin. Oke, saya berhenti sampai di sini. Sudah jam 9 lebih 1 menit.
Kalau masih ada yang mau bertanya atau yang tidak jelas atau yang ada yang mau sharing singkat, saya beri kesempatan kalau ada. Ya, Silakan singkat, Pak Pak. Aryo. Itu Tiongkok membuat salin apa? Membuat Alkitab baru, Pak. Salinan baru Alkitab oleh Tiongkok. Di situ waktu masalah perempuan ini dikatakan setelah siapakah yang tidak berdosa, yang mau melempar, tidak ada, semua orang tidak berani melempar karena merasa berdosa. Maka ditambahi di situ, maka Kristus melempari pelacur itu sampai mati. Itu tambahan. Oh iya. Dia lagi membuat Alkitab baru, Pak, untuk gerejanya, untuk gereja Kristen. Yang maksudnya gereja di atas tanah, gereja yang resmi itu dikasih Alkitab baru. Wah, itu perlu diteliti itu ya. Saya sendiri belum pernah baca itu. Oke, terima kasih infonya. Pak Andi boleh sedikit aja, Pak? Silakan Pak Ari. Agak mengganggu karena yang tadi ayat yang mengenai Yesus menggenapi semua hukum Taurat ya. Ya. Nah, itu kalau dikontraskan dengan surat Paulus di Jemaat Efesus 2 ayat 15, Paulus kan mengatakan bahwa dengan matinya Yesus itu hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, yang dimaksud ini kan seolah-olah seperti kontradiksi ya, Pak ya. Tapi kelihatannya bukan ya. Bukan. Mungkin ini maksudnya adalah yang dibatalkan itu yang tadi Pak Andi bilang, yang hal yang tidak prinsip itu ya. Bukan tidak prinsip, maksudnya apa tadi, kontekstual ya. Iya. Artinya sudah tidak berlaku lagi ya. Misalnya penebusan Kristus dari salib. Oke. Jadi darah domba gitu ya. Oke. Tapi saya klarifikasi ya. Yang dimaksud membatalkan hukum Taurat ini artinya adalah bahwa pengertian bahwa hukum Taurat adalah tuntutan bagi manusia untuk bisa bebas dari hukuman dosa. Jadi kalau Anda mau betul-betul kamu bebas dari dosa, kamu harus taat pada hukum Taurat. Baru kamu bisa diselamatkan. Tapi kenyataannya kan tidak ada orang mampu melakukan hukum Taurat. Nah, tuntutan hukum Taurat untuk manusia bisa diselamatkan ini, itu yang dibatalkan oleh Kristus. Artinya manusia tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itu maksudnya, Pak. Ya, berarti tuntutan hukumnya yang sudah tidak berlaku lagi, Pak ya. Tuntutan hukumnya dalam konteks untuk membawa orang pada keselamatan. Oh iya. Oke. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih. Pak Andi, malam Pak. Malam Bapak Theodor. Pak, saya mau tanya, tapi mungkin pertanyaan saya agak keluar konteks, maaf ya Pak ya. Iya. Pak, tadi kan mengenai kebebasan Allah ya Pak ya. Yes. Apakah itu termasuk di dalamnya Markus 2 ayat 28? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan berarti Tuhan Yesus boleh melanggar hukum Sabat, tidak. Tapi Tuhan Yesus yang paling tahu konteks yang tepat dalam mentaati hukum Taurat, atau pengertian yang tepat sesuai dengan makna hormat kuduskanlah hari Sabat, atau ya taatilah hari Sabat ya. Itu yang paling memahami arti menghormati hari Sabat itu adalah Kristus sendiri. Nah,
Orang-orang ahli Taurat justru sudah menyimpangkan makna hormatilah hari Sabat itu dengan peraturan-peraturan tambahan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dan itu Kristus yang membereskan kesalahan yang dicipta oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi sebetulnya makna menghormati hari Sabat itu bukan orang tidak boleh bekerja sama sekali, bukan. Tapi makna hari Sabat adalah mengkhususkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Itu intinya, bukan tidak boleh bekerja, tapi mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ya, di dalam hari Sabat yang sudah digeser pada hari Minggu. Nah, ini nanti panjang ini kalau mau bahas hari Sabat, bisa sesi tersendiri, ya. Oke, saya sampai di sini karena sudah lewat cukup panjang, sudah lewat 7 menit. Jadi saya mengucap terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah terlibat semua. Mohon maaf bagi yang belum sempat ikut ya bersumbangsih ya untuk boleh jadi berkat. Kelihatannya Pak Surya ini mau bicara ini, Pak Surya ini. Oh enggak, saya pikir mau ya. Terima kasih. Oke. Ya, kita berdoa ya. Kita bersyukur pada Tuhan untuk semua anugerahnya. Saya boleh minta Pak Surya ya untuk pimpin dalam doa buat kita semua. Baik, mari teman-teman kita sehati berdoa pada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh terberkati dengan acara ini ya Tuhan. Setelah kami dengar ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat untuk bisa mencerna dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwasanya kebebasan ya Tuhan tidak pernah ada. Kebebasan yang ada hanya di dalam Kau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus teman-teman yang mengikuti, terutama Pak Andi, yang dengan setia, dengan tekun, selalu memberikan sharing-sharing bermanfaat buat kami. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Bila sebentar kami tidak berpisah, kiranya tangan pengasihan Tuhan tetap menyertai kami, di dalam kami istirahat, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.